Pemuda itu bunuh diri, mengganjalkan kepalanya di atas bantalan rel kereta. Dan kepalanya pun terseret 1 kilometer. Ngeri sekali. Pemuda itu bunuh diri di atas bantalan rel kereta dan kepalanya ditemukan oleh warga setempat selama 1 minggu. Oke, yang sudah menemukan channel Cerpen Cerita Misteri, dukung terus cerita misteri dengan cara di-subscribe. Kali ini Popo mau menceritakan ada sebuah kejadian di daerah Cirebon, yaitu di stasiun yang sudah lama tidak terpakai. Cerita ini dikirim oleh penjaga stasiun. Kita sebut saja inisialnya Bapak Bambang. Cerita ini tahun 2019. Pada waktu itu Bapak Bambang seorang penjaga stasiun lama sedang duduk sendiri sambil ngopi, sambil santai, begitu juga sambil merokok. Tiba-tiba ketika Bapak Bambang sedang santai di depan stasiun lama, Bapak Bambang dihampiri oleh seorang pemuda. Dan Bapak Bambang pun akhirnya nanya dong kepada seorang pemuda yang mendatang. Rokok dulu biar enak. Pak Bambang pun akhirnya bertanya kepada pemuda tersebut, "Ada apa, Dek?" "Oh iya, Pak. Saya numpang main, Pak, di sini." "Main jangan di sini, Dek. Ini stasiun banyak kereta yang lewat." "Iya, Pak, numpang adem aja." "Oh, ngopi, Dek?" "Oh, tidak, Pak. Saya tidak suka ngopi. Air putih mau?" "Oh iya, boleh, Pak, kalau air putih." Akhirnya Bapak Bambang pun masuk ke dalam mengambil segelas air putih buat seorang pemuda yang datang secara tiba-tiba. Pada akhirnya Pak Bambang keluar sudah membawa segelas air putih, dan Pak Bambang pun bertanya, ada maksud apa dan tujuan apa main di stasiun? "Ini sangat berbahaya, Dek," kata pemuda itu. "Enggak, Bapak. Ini saya cuma numpang santai aja dari angin, duduk-duduk santai." Dan yang Pak Bambang tercengang, ada tanda tanya di dalam otak Pak Bambang. Tiba-tiba si pemuda itu bertanya, "Pak, kalau kereta itu lewat sini jam berapa, Pak?" Pak Bambang pun menjawab dong. Dan akhirnya Pak Bambang menjawab kalau kereta ini biasanya jam 11 siang lewat. Sekarang baru jam 11.50 menit, kurang lebih 10 menit lagi kereta lewat, Dek. Ini di stasiun ini nggak ada yang berhenti, Dek, kereta. Ini stasiun yang sudah nggak dipakai buat penumpang lagi. Bapak di sini cuma menjaga kereta aja. Emang si adek mau naik kereta atau? Oh enggak Pak, cuma nanya.
pengen lihat-lihat kereta lewat aja Pak, mencari hiburan, kata si pemuda ke Bapak Bambang si penjaga stasiun. Pada akhirnya tepatlah jam 11 siang kereta itu muncul dari arah timur. Kalau kereta mau tiba, Bapak Bambang pun masuk ke dalam stasiun sambil melambaikan tangan kepada seorang masinis kereta tersebut. Pada akhirnya kereta itu dari jarak jauh sudah membunyikan klaksonnya. Bapak pun minta izin kepada seorang pemuda yang mendekati Bapak, dan si pemuda itu berinisial Gopur. Ngomong kepada si Gopur, Bapak ke dalam dulu karena ini tugas Bapak harus melambaikan tangan kepada seorang masinis kereta tersebut. Kereta pun datang memberikan klakson dengan suara yang sangat keras sekali, masuk dan melambaikan tangan bahwa di stasiun tersebut ada penjaganya. Setelah kereta beberapa menit lewat, akhirnya Bapak Bambang pun penjaga stasiun itu keluarlah. Setelah keluar, nengok ke tempat duduk yang tadi ngopi, ternyata si pemuda itu udah nggak ada. Si pemuda yang berinisial Gopur tersebut sudah tidak ada di tempat duduknya. Bapak Bambang pun terkejut dan tercengang melongok melihat tempat duduk bahwa si Gopurnya sudah tidak ada. Bapak Bambang pun menengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke samping. Tidak ada. Dalam benak Pak Bambang, sebelum kereta lewat, si Gopur itu sempat bertanya kereta kalau lewat jam berapa. Yang jadi menakutkan Pak Bambang, yang mengerikan bagi Pak Bambang, yaitu pertanyaannya. Pada akhirnya Pak Bambang berjalan sekitar 50 meter sambil mencari sosok pemuda tersebut yang tadi telah datang secara tiba-tiba berinisial Go. Pada akhirnya si pemuda tersebut telah tergeletak di samping sawah dengan tanpa kepala. Mengerikan sekali. Pak Bambang pun enggak mau jadi alibi. Akhirnya Pak Bambang berteriak minta tolong pada warga setempat yang rumahnya dekat stasiun. Akhirnya setelah Pak Bambang berteriak, warga setempat berdatangan dan berkumpul sambil, kenapa sih ini, ada apa, akibatnya kenapa? Wah, karena biasa terlalu banyak warga, terlalu banyak orang yang banyak bertanya. Pak Bambang pun diam sejenak, tidak mau ngomong sama sekali. Pertanyaan dari warga yang masuk ke telinga kiri, ke telinga kanan, tidak mau didengar. Pada akhirnya setelah warga berhenti bertanya, seorang penjaga stasiun ini yang bernama Pak Bambang menyuruh warga untuk segera menelepon yang berwajib, yaitu Bapak Polisi. Pada akhirnya Pak Bambang pun berinisiatif mengambil kertas koran
untuk menutupi jasad si Gopur yang tanpa kepala. Dalam bayangan Pak Bambang terasa masih ada duduk di samping Pak Bambang. Dengan sekejap mata, si Gopur sudah tanpa kepala. Akhirnya ditutupilah jasad si Gopur sama kertas korlap. Di luar rame karena rumah saya bertetangga. Singkat cerita, jasad si Gopur dibawa oleh pihak yang berwajib, polisi. Masalah KTP ataupun identitas Pak Bambang nggak tahu, karena tidak sampai kepikiran ke situ. Itu kembali lagi kepada urusan yang berwajib. Singkat cerita, Pak Bambang karena sudah memang menjadi tugasnya menjaga stasiun di situ, setiap malam hantu si Gopur itu selalu gentayangan di stasiun tersebut. Kadang Pak Bambang tiba-tiba ada di depan Pak Bambang tanpa kepala. Pak Bambang pun sering menjerit karena saking takutnya. Warga pun berinisiatif untuk membantu Pak Bambang atau membantu pihak berwajib mencari kepala si Gopur. 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak ketemu juga. Entah di mana kepala si Gopur pun terus gentayangan. Kadang suka mengganggu warga setempat. Ngeri sekali apa yang kita bayangkan kalau kita ketemu sama orang tanpa kepala. Singkat cerita, 1 minggu kemudian akhirnya alhamdulillah kepala si Gopur ditemukan di kecamatan di desa yang lain, yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari stasiun Pak Bambang Jaga. Jauh sekali kan, sangat jauh, sampai merinding bulu-buluku ketika Pak Bambang sedang duduk sendiri jaga stasiun di tengah malam, yaitu pas malam Jumat jam 12, didatangi oleh sosok si Gopur yang seperti waktu Pak Bambang pertama ketemu. Akhirnya Pak Bambang tidak bisa ngomong, tidak bisa apa seperti aku. Malah si Gopur sempat ngomong, sempat memberi pesan kepada Pak Bambang, karena walaupun Pak Bambang diam, suara si dengar. Dan si Gopur berkata, "Pak, terima kasih banyak. Saya akan pergi meninggalkan stasiun ini selamanya karena kepala saya sudah ditemukan." Bambang urusan Gopur mau ngomong begitu, ternyata sudah tidak ada yang teringat pesan si Gopur kepada telinga Pak Bambang bahwa berterima kasih Pak Bambang yang telah menolong atau membantu si Gopur. Itulah cerita misteri yang dikirim oleh jaga stasiun
yang berinisial Pak Bambang, maaf Pak Bambang tidak kami sebutkan, yang ada di daerah Cirebon. Terima kasih semuanya yang sudah menemukan channel Misteri. Ikuti terus channel Misteri dengan cara di subscribe, dipilih tombol loncengnya, dengan misteri-misteri yang lainnya yang lebih seram lagi. Silakan sahabat Popo semuanya yang mau mengirimkan cerita tentang misteri, kirim di kolom komentar. Akan kami ceritakan cerita yang Anda kirim. Terima kasih.